Selamat siang, salam Jas Indo. Gue mau bahas Bagus Kavi yang batal ke FC Utrecht. FC Utrecht. Kita sedikit flashback, oke? Sebenarnya gue agak kecewa juga bahwa dia nggak jadi datang. Tapi kita sedikit flashback. Di DPI, pada saat gosipnya beredar bahwa dia ke Utrecht, waktu itu dia hanya menjalankan rehabilitasi atas cederanya. Gue bilang dia nggak bakalan ke Utrecht, oke? Dia tidak bakalan dibeli oleh FC Utrecht. Keluarlah gosip-gosip, ternyata Utrecht mau bla 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 bla. Gue bikin video, gue bilang semoga bagus kalau seandainya dia bisa ke Utrecht. Dia akan belajar banyak bla bla bla. Kalian bisa lihat Jas Indo sebelumnya. Hari ini, malam ini, yaitu Jumat. Ini Jumat malam gue bikin, Sabtu siang gue posting. Gue baca di bola.com, kalian silahkan cek. Akhirnya, orang Mola nomor 1, big bossnya Mola, Mirwan Suarso. Gue tidak kenal beliau, tapi sering dengar namanya. Membuka apa sebenarnya yang terjadi dengan Bagus Kavi. Dan gak beda seperti yang pemikiran gue. Oke. Kita harus tahu bahwa di belakang Mola ini, untuk yang tidak tahu, itu adalah Jarum. Oke. Jarum tuh pemilik Jarum adalah orang terkaya di Indonesia. Mereka sukses di badminton. Dengan sistem di badminton, mereka ingin masuk ke sepak bola dengan memanfaatkan, menciptakan Garuda Select. Dilatih oleh Dennis Wise, sama asistennya juga mantan pemain itu. Oke. Garuda Select ini mulai itu keluar duit loh. Jarum itu keluar duit. Mola bukan Jarum, Mola. Mola itu keluar duit untuk membiayai semua. Dalam interview itu, Mirwa mengatakan juga, kami ini bukan agen, kami tidak cari duit. Yang kami lakukan adalah CSR, keluar duit terus. Nah, Garuda ini kan youth, ada umurnya. Pada saat umurnya lewat, mereka dibalikin, masuk ke generasi baru. Itu dilakukan oleh Garuda Select. Tapi mereka kan punya planning jangka panjang. Itu kan orang kaya dan orang pintar semua. Nggak mungkin cuma bikin dilempar. Makanya mereka juga beli Como, klub Italia di Serie C, yang feeling gue ke depannya bisa menampung pemain Indonesia. Nah, si Bagus Kavi ini sama Dennis Wise disarankan untuk rehabilitasi di Utrecht. Mungkin network internal, pergilah dia ke Utrecht. Gue bilang di DPI, he's just not good enough untuk Utrecht. Gue sangat tahu levelnya Utrecht di mana. Dulu temen gue 6-7 orang main di FC Utrecht, nggak ada satu doang yang lolos ke tim utama, yang lain nggak lolos semua, youth doang. Oke. Dan gue tahu pemain Indonesia seperti apa. Makanya di DPI gue bilang nggak bakalan Utrecht mau. Dan di interview tersebut, beliau mengatakan, Mirwan, beliau mengatakan bahwa Utrecht nggak butuh Bagus Kavi. Seperti yang gue katakan, Utrecht tidak butuh Bagus Kavi, tapi kita ingin menitipkan. Nah, jadi Garuda Select dengan Dennis Wise itu hanya membantu. Mereka tidak dapat apa-apa. Dengan networknya yang kuat, mungkin feeling gue Utrecht berpikir, oke, kalau gue nggak harus keluar duit, ternyata ini pemain bagus yang disarankan oleh Dennis Wise, kenapa nggak? Siapa tahu kalau bagus kita bisa ya jual, dapat income dan lain-lainnya. Karena klub di Belanda kan seperti itu, mendidik pemain muda dijual dengan untung. Utrecht sudah puluhan tahun, bukan Utrecht aja, Ajax, PSV, Feyenoord, semua begitu. Oke. Mendidik pemain terus dijual dengan harga mahal. Siapa tahu Bagus bisa dijual dengan menguntungkan Utrecht. Di mana Utrecht sudah memberikan ilmu, memberikan waktu, ya. Nah, gue tidak tahu posisinya Barito seperti apa. Di video gue sebelumnya, gue berterima kasih kepada Barito bahwa Barito mendukung. Menurut media, Barito mendukung semua pemainnya yang ingin keluar negeri. That's why ini gesture yang baik. Ternyata ada sesuatu di mana Barito tidak mau memberikan surat. Apa alasannya? Apa kita tidak usah berandai-andai karena kita tidak tahu. Yang jelas Utrecht sudah mengirimkan surat.
Utrecht meminta bukti dari Barito bahwa dia akan melepas, Barito akan melepas Bagus. Karena kontrak masih setahun. Ini SOP yang standar yang dilakukan oleh semua klub pada saat terjadi sebuah transfer. Oke. Nah, surat itu sudah dikirim, deadline-nya itu Jumat. Jumat, kalau posting ini Sabtu, jadi kemarin, Jumat. Di sana kerja sampai jam 5, tank jam 5. Artinya di sini 11 malam. Surat itu tidak keluar. Keluarlah berita di media, sama Bagus juga mengatakan bahwa dia sayang kali. Kalau kita percaya interview dan apa yang dikatakan Bagus menurut di bola.com tersebut, Bagus sudah tanya ke Barito dan dia bilang nggak ada masalah dengan kontrak. Kalau pemainnya mau ke Eropa dilepas secara cuma-cuma. Tapi sekali lagi Utrecht sudah memberikan deadline dan tidak direspons. Setelah itu Utrecht menarik diri. Karena gue bilang Utrecht nggak butuh pemain kayak Bagus. Banyak yang jauh lebih bagus daripada sorry to say, pemain dari Indonesia. Mau dia Garuda Select nggak, dan itu dikonfirmasi dengan oleh Mirwan bahwa Utrecht nggak butuh sama sekali. Kita yang ingin membantu, kita itu Mola yang dimaksud. Mola ingin membantu dan itu tugas Mola, which is very good. Gue sangat bersyukur, gue senang sebagai orang Indonesia ada perusahaan yang mau keluar duit untuk membantu sepak bola Indonesia. Lu kira berapa? Berapa puluh ratus miliar yang sudah dikeluarkan untuk mengirim orang-orang, membayar Dennis Wise dan kawan-kawan, menyewa fasilitas, membiayai pemain-pemain di sana. Tidak hanya latihan, tapi juga tanding. Itu berapa duit yang sudah keluar? For free loh. Mereka nggak dapat apa-apa loh. Sayangnya tidak dimanfaatkan. Nah, ini yang gue sangat sayangkan. Gue expect, dan itu juga dikatakan Bagus, bahwa kalau gue ke Eropa harusnya kontrak nggak ada. Ternyata kalau nggak salah di interview itu ada Barito memberikan dua opsi, lu bayar fee transfer atau tahun depan. Nah, tahun depan kan umurnya udah lewat. Nah, yang jadi masalah kan sekarang Mola ini bersedia untuk memberikan biaya, entah itu transfer, entah itu gaji atau apa, selama itu wajar. Kalau gue jadi FC Utrecht, gue tahu pemikiran FC Utrecht seperti apa. Kira-kira ada pemain dari Indonesia datang, pemain A ditawarin, pokoknya gaji, makan, segala-segala kita yang tanggung. FC Utrecht nggak usah keluar duit. Direkomendasikan oleh seorang Dennis Wise yang legend di Eropa, bukan hanya di Inggris. Siapa yang nggak kenal Dennis Wise? Oke, pasti Utrecht mikir dong, ya kan? Pasti Utrecht mikir, oh kalau gitu gue nggak ada ruginya, karena tinggal gaji semua ditanggung oleh Mola. Terus mau ikut latihan ya tinggal ditambah satu aja Young FC Utrecht. Entah dia bisa main atau enggak itu nomor 9, yang penting dia ikut latihan dulu. Itu yang gue akan lakukan. Itu pemikiran dari FC Utrecht. Tapi orang Belanda, klub Belanda semua ikutin aturan main. Dan aturan main itu harus ada surat dari Barito untuk menjelaskan bahwa Barito memutuskan kontrak yang sisa durasi yang setahun agar Bagus Kavi bisa gabung dengan FC Utrecht secara cuma-cuma. Nah, surat itu sayangnya tidak datang. Gue sarankan kalian baca lagi interview itu, karena di situ Mirwan juga jelas-jelas mengatakan kita jangan merasa pemain kita sudah hebat. We're not. Pemain-pemain kita yang ada di Eropa, ya contoh Egy lah yang paling itu pakai sponsor, ya. Dan sistemnya nggak jauh beda lah. Banyak pemain kita yang di Spanyol dan apa itu bayar sendiri semua, bukan dipilih. Oke, nggak ada masalah. Gue selalu dukung pemain kita untuk keluar, entah itu dibayar sponsor, entah itu nggak ada masalah. Itu bebas lah. Kenapa? Karena pada saat lu tinggal di Eropa, lu belajar banyak, tidak hanya sepak bola, tapi juga budaya, belajar bahasa,
Banyak yang lu bisa pelajari selain sepak bola, disiplin, fighting spirit dan lain-lainnya. That's why gue selalu dukung orang kalau nggak bisa sepak bola, lu kuliah deh di sana dengan beasiswa dan lain-lainnya. Tapi in this case, kalau in this case-nya bagus kan dia bisa dengan spesialitasnya yaitu sebagai pemain bola. Bahkan sudah ada instansi yang mendukung. Bahkan ada third party mola yang bersedia untuk membiayai atau membantu membiayai dan tetap nggak jadi. Ini sangat amat disayangkan. Sekali lagi, gue di sini tidak mau menuduh atau mengapa pihakmu karena gue bikin video ini berdasarkan interview. Dalam interview dengan yang kalian bisa baca di bola.com nanti sudah jelas-jelas sangat kelihatan apa yang gue katakan di DPI persis itu dikonfirmasi oleh Mirwan selaku orang nomor 1 di Mola. Ya, sekali lagi bagus, nggak usah patah semangat, tetap fokus kepada karirmu dimanapun itu, mau di Barito atau apa, bebas, tetap fokus. Semoga kedepannya ada peluang lagi untuk ke Eropa. Kita lihat. Thanks for watching.